Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah paring rahmat dan berkah bagi kita semua. Nah, kali ini Mbah Mul ingin membahas tentang Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, Presiden Soekarno ini banyak didewakan dan dalam tanda kutip ya, didewakan karena memang kemampuannya dan memang menjadi sosok legendaris dan sosok mistis yang menjadi kunci gerbang kegoiban dan juga alam nyata di Indonesia. Nah, kita bahas ya. Yang pertama adalah Bapak Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Nah, di sini banyak sekali seseorang mendewakan dan memiliki kekaguman khusus kepada Bapak Presiden nomor 1 Indonesia ini. Kenapa? Pertama adalah beliau adalah sosok yang memang memiliki aura yang luar biasa. Presiden pertama Republik Indonesia yang memang saat itu menjadi kunci untuk Indonesia merdeka dan menjadi tolak ukur untuk bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang bersatu. Yang kedua, beliau ini adalah penyeimbang antara alam nyata dan alam gaib. Nah, nanti kita bahas ini kita bahas di pertengahan saja. Yang ketiga, beliau ini memiliki karomah dan pusaka yang banyak sekali duplikatnya dan banyak diburu oleh para kolektor pusaka, dan memang beberapa praktis supranatural melihat memang beliau itu luar biasa dari auranya, dari sekitarnya, dari segi pusaka yang beliau pegang. Nah, inilah. Terus kita bahas satu persatu ya. Pertama, beliau adalah pemimpin dua alam. Loh, kok iso ya? Nah, ini terutama di sini kita lihat Presiden Soekarno ini adalah presiden dengan aura yang luar biasa. Beliau pemimpin pertama Republik Indonesia yang bergelar presiden ya, bukan raja ya. Presiden yang beliau dikagumi. Rakyat Indonesia bisa bersatu karena di bawah pemimpinan beliau. Nah, tentu saja seluruh alam itu meridhoi, dari Sabang sampai Merauke meridhoi beliau untuk menjadi pemimpin. Nah, ini makanya beliau bisa menjadi pemimpin karena mendapat ridho dari alam, ridho dari Gusti Allah, dan juga ridho dari dua alam. Nah, ini nanti secara detail kita bahas di lain kali ya. Ini ya. Yang kedua, pusaka-pusaka beliau itu luar biasa. Nah, bener gak? Ya, pusaka beliau itu terlihat. Pertama adalah tongkat beliau itu ada beberapa tongkat yang memang itu bukan tongkat sembarangan ya, tongkat pemberian yang memang itu wah ya luar biasa dan banyak diperebutkan, dan banyak yang mengklaim itu beberapa paranormal dan praktik itu supranatural ya memilikinya karena memang keampuannya itu yang luar biasa. Nah, yang ketiga, beliau ini memiliki kemampuan sebagai sosok yang memang bisa menjadi penyeimbang dua alam. Nah, sosok ini sebenarnya sosok biasa ya. Presiden Soekarno ini adalah manusia biasa yang memang ditakdirkan, tetapi sosok beliau ini baik dari supranatural, dari segi metafisik banyak yang mengagumkan. Jadi jika kehadiran sosok beliau ini adalah sosok yang memang ya sudah dianggap sebagai ratu adil, nah dianggap ya, dan memang sebagai penyeimbang. Makanya kalau melihat beliau di dalam mimpi ataupun dalam alam gaib, berarti itu sosok yang memang ya sudah ditegaskan untuk menjadi sosok yang luar biasa. Tetapi banyak ya yang membo itu hati-hati ya. Nah, itu. Nah, dan lagi kita akan bahas soal mengapa presiden-presiden yang lain itu tidak begitu populer setelah ini, Mbak. Loh, sebenarnya semua presiden atau pemimpin negara ini semua itu memiliki wahyu projolis. Ketika beliau menjabat, berarti memang alam itu sudah memang meridhoi untuk dia pimpin gitu tidak soal populer atau tidak. Kebetulan memang yang mandegani atau yang memulai menjadi presiden pertama, menyatukan Nusantara pertama setelah era kemerdekaan adalah Bapak Presiden Soekarno ini. Nah, itu makanya kan
auranya sampai sekarang, sampai putra-putra beliau dari Ibu Megawati, Puan Maharani itu masih terpancar. Tetapi memang yang namanya pemimpin majemuk itu juga berbeda. Memang di samping itu Bapak Presiden Soekarno ini memang memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh presiden lain. Di samping ilmu yang beliau dapatkan karena keturunan, karena leluhurnya, juga karena beliau dulunya sering tirakat dan lagu, karena beliau dari orang Indonesia asli ya karena memang dari terah bangsawan juga, dan memang ya Allah, itu memang sosok yang luar biasa. Bukan karena Mbah itu kagum ya, bukan karena Mbah itu mengagumi karena beliau dari partai tertentu, tidak. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Mbah tidak bisa menggambarkan karena memang kekaguman Mbah kepada beliau itu tidak bisa diungkapkan, karena memang seseorang yang dibekali dan dipilih oleh alam dan digambarkan dalam sosok lelaki seorang pria yang pada beliau ini. Yang lain apakah tidak? Iya, yang lain itu sama, tapi ini Bapak Soekarno ini luar biasa. Pernah satu cerita, jadi waktu dulu Mbah itu ketika berkumpul dengan beberapa teman-teman praktisi ya, supranatural dan metafisika, ketika sedang latihan bersama, melihat Sukmo Pak Karno ini dari Blitar itu terbang ke Jakarta. Nah ini ya wallah alam ya, ini semuanya jadi beberapa orang yang sama. Terus kita ikuti dari belakang ya, dan ternyata menemui Ibu Megawati. Nah saat itu Ibu Megawati sedang menjabat menjadi presiden, dan saat itu ya sedang digoyang. Nah dari pembicaraan beliau kepada Ibu Megawati, kita mendengar bahwa nanti pemerintahanmu tidak sampai 1000 hari, maka ambillah pusaka di tempat saya ya, maksudnya di tempat Bapak ya itu. Makanya terus Ibu Megawati sowan ke Blitar, dan ternyata beliau mendapatkan pusaka Kanjeng Kiai Megomendung. Nah Kanjeng Kiai Megomendung ini adalah keris yang kecil, bentuk powernya tebu sekeret, dan memang itu ternyata berada di bawah batu nisan makam beliau ini. Nah itu wallahu alam, tetapi ternyata seperti itu. Nah apa khasiat pusaka Kanjeng Kiai Megomendung ini? Nah Megomendung ini luar biasa beliau ketika jangkung Ibu Megawati, setiap jalan yang beliau lewati itu pasti redup, tidak hujan, tidak panas, dan dibukakan jalan. Wallahu alam, ini memang kelebihan ya dari pusaka itu, dan beliau bawa sampai sekarang. Nah dan ternyata benar, pemerintahan beliau tidak sampai 1000 hari, dari 3 tahun ya, jadi sudah ada pemilihan lagi, dan agak ritme negara juga seperti itu, tanpa kita perlu melihat sisi politisnya, tetapi memang ritme hidup dari sejarah Indonesia seperti ini. Kita tidak perlu menghakimi, tidak perlu mendukung apapun, yang penting kita dukung selama itu benar. Wallahu alam. Nah ini hanya sekedar gambaran, bukan keterpihakannya ya. Yang pasti sosok Presiden Soekarno ini sampai sekarang auranya masih jangkung pada pemimpin-pemimpin sampai sekarang, sampai Bapak Jokowi ini masih. Wallahu alam, monggo yang tidak bersependapat, monggo silahkan, tidak apa-apa. Tetapi bagi saya, bagi Mbak sendiri, masih bisa merasakan. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.